semuanya? Saya. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Hari ini kita absen dulu. Mulai pelajaran absen dulu. Ari ada? Tidak. Mana? Hadir. Oke. Aan? Hadir. Andra? Hadir. Oke, Alfa? Hadir. Aulia Ramadhani? Hadir. Bayu? Hadir. Fadli? Hadir. Geovino? Hadir. Isti? Kian? Hadir. Maulida? Fahri? Isa? Hadir. Arfi? Putri? Ririn? Sabila? Saiful? Salsabila? Saripatin? Saila? Ulia? Devi? Aulia Sahra? Jafran? Aulia Nur? Oke, good. Hadir dalam keadaan sehat? Keadaan bahagia? Iya. Siap belajar? Sebelum belajar kita berdoa dulu, silakan HM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita periksa dulu kerapihan diri kita ya. Yuk berdiri sambil memeriksa kerapihan. Yuk rapikan dulu bajunya. Ya, dirapin. Oke, sambil memulai pembelajaran dulu kita pemanasan dulu supaya lebih semangat. Yuk lanjut ke depan. Bye.
coding dan kecerdasan artifisial. Dari namanya aja ini udah kelihatan ya apa? Canggih. Terus kelihatannya apa? Lihat dari apa namanya? Dilihat dari ininya. Dilihat dari latarnya, dilihat dari gambarnya. Coding itu seperti apa menurut kalian? Robot. AI. Canggih tadi ada ya. Terus apa lagi? Kita lihat kayak gimana sih coding dan kecerdasan artifisial itu apa? Kita lihat dulu ya. Sebelumnya nih, sebelum Miss apa memulai materinya, Miss mau tanya dulu nih kalian. Ada nggak sih yang pernah pakai Google? Pernah sering ya dipakai apa Google-nya? Pakai belajar. Yakin? Apa? YouTube. Tuh terus pakai Canva. Pakai ya itu ya Canva, YouTube. Kemarin kita belajar Canva ya. Terus apa sih? Atau main game? Ada di sini yang suka main game? Ada. Nah di sini kayak apa contohnya game? Games di handphone. Roblox, misalkan. Roblox kan bermain menentukan arah ya kalau nggak salah ya Roblox kan. Nah kita lihat di situ apa sih kalau misalkan kalian di YouTube, kalian buka YouTube, apa yang akan terjadi ketika kalian buka YouTube? Pertama kali buka YouTube apa yang terjadi? Ada video. Apa saja video yang keluar? Rata-rata. Olahraga. Kenapa olahraga yang keluarnya? Kalau masuk akun baru tuh biasanya DJ gitu. Oh, kalau masuk akun baru biasanya DJ. Kenapa? Yang keluarnya yang kayak gitu. Kenapa nggak nama-nama negara atau misalkan kota Surya? Kenapa? Nah, karena banyak penontonnya. Karena yang kita tonton itu setiap hari pasti itu ya. Nah, pernah nggak kalian gini? Misalkan nonton Zafran melihat tontonan olahraga misalkan ya. Ketika dia berada di YouTube yang pertama itu keluarnya olahraga mau mungkin Roblox ya. Karena apa? Karena itu sudah terbaca. Beda kalau sama Kiar. Ketika Kiar buka YouTube karena sering nontonnya tutorial gimana caranya menang main Roblox, pasti bakal keluarnya eta si Frost Diamond yang sedang menjelaskan apa? Tutorial main Roblox, betul? Gitu. Nah itu di sistemnya sudah terbaca. Belum itu kita lihat dulu apa itu kecerdasan artifisial. Nah di sini kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial yang kalian selalu bilang itu AI ya. Ini itu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Tanpa kalian menyuruh YouTube buat cariin Roblox buat Kiar, di handphone Kiar sudah tertera Roblox. Karena di handphone itu yang sering dibuka adalah Roblox. Nah, sehingga algoritmanya terbaca bahwa Kiar itu suka main Roblox. Kiar suka Roblox dan Kiar suka nonton Roblox. Ya, mengerti? Mengerti ya? Nah itu. AI memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ini contohnya ya. Ada yang main Mobile Legends. Itu permainan perang kan ya? Permainan perang. Kita diem aja nggak ketika orang ngasih peluru ke kita ketika main Mobile Legends? Enggak ya, diserang balik ya. Bagaimana cara kita nyerang balik? Pakai skill. Gimana skillnya? Kita mengarahkan ya, mengarahkan si tombolnya supaya maju dan menekan peluru sebanyak-banyaknya, gitu kan?
senjata teh terusnya sampai bukan. Benar kan? Kalian mengarahkan bahwa ketika main Roblox juga sama. Ketika kalian kan mengarahkan itu kan cari arah ya. Kalau Roblox kayak labirin, benar nggak? Nah, kita cari arah maju ke depan, belok ke kiri, muter tangannya, betul nggak gitu? Betul ya? Siapa yang mengarahkan? Jari kita ya yang mengarahkan. Nah, sama AI itu melaksanakan tugas yang kita perintah. Kalau jari kita ke kanan, apakah si robotnya ke kiri? Tidak ya. Kalau jempol kita mengarahkan si robotnya ke kanan, pasti si robotnya ke kanan ya. Kalau misalkan robotnya nyuruh muter, kalau misalkan si Mobile Legends-nya suruh ngeluarin peluru, nembak, pasti kita mencari yang tembak ya. Nggak mungkin kan ada tombolnya di situ kan? Nah, kita memakai kecerdasan buatan ini bukan hanya dari main Roblox sama main Mobile Legends saja ya. Tapi di sini kita ada asisten virtual. Kalian tahu si Meta? Meta AI. Nah, ini asisten virtual ini termasuk diterapkan di berbagai bidang ya. Bisa kalian nanya apapun yang AI tahu asalkan kata kuncinya jelas. Kalau kalian mau menanyakan sesuatu sama Google, misalkan kalian mau mencari tentang tata surya misalkan ya. Mau mencari tentang tata surya, kalian mau cari di Google. Apa kata kunci yang kalian tulis di situ? Ini kan kita mau cari tata surya nih, tentang tata surya. Kalian ketik di sininya apa? Hah? Kita cari tata surya, kalian ketiknya apa? Tata surya, alam semesta. Kita cari tata surya ya. Kita cari ketiknya tata surya, langsung keluar semua tata surya. Nggak mungkin kan ketika kita mau cari tata surya, nulisnya Roblox. Keluarnya apa? Keluar nggak yang kita pengenin apa? Enggak, karena kita carinya apa? Makanya sih kata kuncinya harus harus jelas. Karena apa? Karena ini adalah sebuah mesin yang akan kita kendalikan. Ini adalah robotnya, kita pengendalinya. Ya, mengerti? Tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu codingnya apa. Ya, coding itu cara memberi perintah kepada komputer dengan bahasa yang dimengerti mesin. Kalau yang tadi nyari tata surya, kita kan cari tata suryanya dengan benar ya, dengan tulisan benar nih, dengan seperti ini. TATA spasi SURYA. Orang lain akan ngerti bahwa ini tata surya. Dan si Google juga pasti tahu ini tata surya. Coba, kalau misalkan kalian pakai bahasa isyarat ya. Pengen download pakai bahasa alay. Langsung gak ngerti kalian maksudnya kita ke tata surya kok dia ngasihnya yang begini ya. Nah itu berarti tugas kita harus mencari si mesin ini harus mengerti bahasa kita. Tuh baru keluar kalau kita menuliskan bahasanya yang benar ya, baru keluar ada tata suryanya, ada sesuatu yang dimaksud ya, asalkan kita menuliskan kata kunci dengan benar. Apa saja yang suka kalian cari di Google selain mencari kayak
selain mencari PR, pertandingan sepak bola. Nah, lihat contohnya, jika tombol ditekan maka lampu menyala. Ini contoh mesin. Jika ditekan, tombol ditekan, maka lampu menyala seperti ini. Jika tombol ditekan, maka lampu akan menyala. Kenapa? Karena ada sistemnya, ya. Karena ada sistemnya. Ini deh, kalian kalau mau nyalain handphone, apa dulu yang kalian tekan? Tombolnya. Ya, tombolnya dulu yang kalian tekan. Jika tombol ditekan, maka handphone menyala. Nah, ini sebagai contoh proses coding. Ya, manfaat belajar coding yang pertama itu kita akan melatih logika dan kreativitas. Dan yang kedua membuka peluang karir di masa depan ya. Nah, nih boleh perhatikan, tonton dulu deh. Selesai tadi, kira-kira apa sih kesimpulan dari video yang tadi? Apa kesimpulan dari video ini? Nah, saat memerintahkan robot, kita harus masih tahu langkah-langkahnya. Terus, apa lagi yang kalian dapatkan dari sini? Langkah-langkahnya harus jelas. Langkah-langkahnya harus jelas. Gak mungkin kan kita nyuruh, misalkan kita ada yang bisa yang kalian pakai sehari-hari itu kompor. Ada yang bisa nyalain kompor gas? Bisa. Berarti yang pertama kita memasak mie, Cenaya tadi. Nah, kalau memasak mie, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pertama kali masak mie? Terus kalau udah mateng, matiin kompornya, ambil pancinya, terus buang airnya, ambil minyak, masukkan minyak ke dalam. Nah, itu kan masalah kita bikin mie ya, sudah tertata, sudah terekam di otak kita bahwa kalau bikin mie itu selanjutnya kan tadi udah ada di langkah-langkahnya. Kita akan mencoba games yang tidak menggunakan komputer, ya. Kita akan mencoba games yang tidak menggunakan komputer. Nah, misal siapa yang mau jadi robot? Coba kan yang mau jadi robot. Oke, Andra maju. Siapa yang mau jadi pemerintahnya? Oke, Kian maju. Misal kamu robot ya. Ini Andra robot. Kian mau main Roblox ya. Tapi siapa namanya itu kan? Yang karakter di Roblox kan? Beckham. Si ininya jadi Beckham
nabrak aja. Ambil botol. Ambil aja penjajah. Enggak, nggak bisa, itu masih kurang. Apakah ambil? Tidak. Sudah, silakan. Ganti instruksinya, gimana? Balikkan. Terus, Maju. Mata. Belok kiri. Loncat 5 kali. Tinggal. oke, good. Begitu cara memainkan, menyuruh robot dalam dunia nyata ya. Instruksinya harus jelas. Ketika tadi Anda nyampe bercaca, tapi robotnya, tapi tadi instruksinya nggak jelas, ujung-ujung disuruh belok, padahal kurang selatan lagi. Jadi bukan cuma mesinnya ya, bukan robotnya ya. Nah, itu kenapa harus kayak tadi juga Anda sebagai robot tetap kalau misalkan yang disuruhnya selangkah terus ambil fotonya yang adanya cuma caca ya udah diambil si cacanya. Ya, mengerti sampai situ? Oke, sekarang kita buat yuk dong, terima kasih tepuk tangan dulu. Kita akan mengenalkan coding atau AI sederhana. Kita akan coba memerintahkan dengan menggunakan kelompok ya. Ini boleh satu kelompok dua orang. Nanti masih ada yang satu orang sendiri. Boleh sini ambil kelompoknya. Ya, semuanya sudah ya. Ada di tampilan seperti ini. Lihat. Semuanya sudah ada di tampilan seperti ini ya. Sama? Oke, kita mulai dari level 1. Klik, ayo lanjutkan. Nah itu, ayo lanjutkan, klik. Ya, klik, ayo lanjutkan. Ya, mau continue boleh. Enggak, aku bahasa Indonesia aku ganti. Nonton dulu video. Lihat, ada perintahnya, baca perintahnya. Mulai beda-beda, karena beda-beda. Lihat, baca perintahnya. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogramkan atau melatih AI untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Lihat, ya, lihat. Kalau apakah ini ikan? Kalian klik, ya. Ayo. Kita akan, kalau misalkan ikan, lihat dulu. Kalau misalkan ikan, kalian bisa diklik di tombol ikan, ya. Ikan. Apakah ini ikan? Bukan. Kalau bukan, kalian klik tidak ikan. Ya, mengerti? Teruskan sampai kalian nanti dapat sertifikat. Oke. Tuh. Hati-hati. Iya, nggak apa-apa. Itu ikan bukan? Ikan ya. Nanti juga nanti terus klik.